Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Elas Nagaris yang dimana beranggotakan saya sendiri Raden Rangga Ramadan Rizky. Saya Azam Supriyata. Saya Muhammad Gali Saputra. Di sini kami akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari Ibu Pradanti yang dimana kita harus menjelaskan terkait pengelompokan sosial di bab 3 Dan juga stratifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait struktur sosial yang dimana struktur sosial itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada status sosial dan juga ada peran. Status sosial itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada askrip status, ada askrip status, dan juga ada assigned status. Askrip status itu adalah status yang diperoleh melalui kelahiran atau bawaan yang biasanya itu kedudukan anak bangsawan ataupun suku yang dibawa oleh orang tuanya, misalkan dari Batak ataupun dari Jawa, anaknya itu sendiri harus mengikuti seperti orang tuanya. Lalu ada askrip status yang dimana status ini adalah suatu kedudukan yang dapat dicapai melalui usahanya sendiri yang dicapainya oleh seorang diri yang diperoleh melalui upaya pribadi. Misalkan salah satu contohnya itu gelar sarjana ataupun dokter. Lalu ada assigned status yang dimana status ini adalah status sosial yang diberikan oleh orang-orang ataupun masyarakat yang biasa diberikan, seperti salah satu contohnya itu para pahlawan ataupun gelar presiden. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu ada diferensi sosial yang dimana memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada ciri fisik, ada ciri sosial, dan juga ada ciri budayanya sendiri. Lalu ada beberapa macam-macam diferensi sosial, yakni jenis kelamin, agama, suku bangsa, ras, lalu ada pun klan. Lalu dari klan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada patrilineal, yang dimana patrilineal itu mengikuti dari orang tuanya atau biasa disebut dari ayah, atau dari matrilineal. Matrilineal itu mengikuti dari seorang ibunya, ataupun bilaterilineal yang mengikuti keduanya dari ayah dan ibu itu sendiri. Lalu ada macam-macamnya, itu ada ras, profesi, dan lain sebagainya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Asep. Ini bagian dari saya ya. Ini ada dasar-dasar stratifikasi sosial. Jadi di stratifikasi sosial itu adalah sebuah pengelompokan yang terjadi di masyarakat atau penggolongan yang terjadi di sistem masyarakat, seperti kelas-kelas dan ada tingkatan-tingkatannya. Oke, di sini ada contohnya ya, contoh dari itu seperti ada kekayaan, ada kekuasaan, dan ada kehormatan dan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada ke ciri-ciri stratifikasi sosial ya teman-teman. Seperti ada perbedaan gaya hidup. Di perbedaan gaya hidup ini anggota kelompok sosial yang berbeda lapisannya. Contohnya seperti konsumsi barang sehari-hari yang berbeda ya dari tingkatan perbedaan gaya hidupnya. Oke, yang kedua ada perbedaan yang memperoleh hak dan memperoleh hak ya, sebuah hak atau sumber daya. Nah, lapisan sosial ini biasanya memiliki ya, di lapisan sosial yang lebih tinggi biasanya memiliki sumber daya yang memadai. Contohnya seperti pekerjaan yang bisa mempengaruhinya. Yang ketiga, adanya perbedaan dari kemampuan. Contohnya individu lain dan individu lainnya itu berbeda ya kemampuannya, seperti ada nenek-nenek dan juga orang anak muda. Tentu saja di sana kemampuannya berbeda untuk mendapatkan sebuah sumber daya ya. Yang keempat, adanya simbolisasi. Nah, simbolisasi itu seperti kekayaan atau jabatan ya, contohnya seperti pejabat dan juga ada presiden ya. Oke, di sini ada faktor pendorong terjadinya adanya perbedaan dari ras dan budaya ya, seperti banyaknya perbedaan ya. Faktor pendorongnya itu dapat terjadi dari perbedaan ras dan budaya, dan juga ada pembagian tugas dan terspesialisasi dan hak dan juga kewajiban. Contohnya ya perbedaannya seperti seorang anak dan juga remaja ataupun banyak lainnya. Oke, di sini ada sifat-sifat stratifikasi sosial ya teman-teman. Ini ada sifat dari stratifikasi sosial tersebut ya. Di sifat yang pertama itu ada sifat stratifikasi yang terbuka ya teman-teman. Yang terbuka dalam sini memiliki kesempatan yang sama atau merata bergerak turun ataupun struktur sosial berdasarkan usaha atau pendidikan atau prestasi.
mobilitas sosial relatif tinggi ya. Di stratifikasi sosial terbuka ini mobilitas sosialnya itu terbilang tinggi ya teman-teman, dan bersifat dinamis. Yang kedua ada stratifikasi tertutup. Sistem ini menurut saya agak lebih kaku. Contohnya ada di Bali, seperti ada seperti kasta-kastanya, dan menurut saya ya sangat kaku ya menurut saya yang ada di stratifikasi tertutup. Yang ketiga ada stratifikasi campuran. Di stratifikasi campuran ini yaitu menggabungkan elemen-elemen beberapa faktor yang memungkinkan mobilitas. Namun beberapa faktor lain seperti warisan atau ras dapat membatasi perubahan. Ini menurut saya seperti contohnya di gabungan dari stratifikasi terbuka dan juga tertutup ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sini ada penjelasan mobilitas sosial dan saluran mobilitas. Baik, sini saya akan menjelaskan dulu mobilitas sosial. Ada bentuk, maksudnya ada 4 bentuk mobilitas sosial, yaitu vertikal, horizontal, intergerasi, dan antar generasi. Lalu terakhir ada saluran mobilitas. Ada 4 saluran mobilitas yang akan saya bahas. Pertama yaitu pendidikan. Pendidikan seperti sekolah, perguruan, universitas, dan sebagainya macamnya. Lalu kedua ada perkawinan. Perkawinan seperti antar darah atau sama darah, tapi itu hiraukan saja. Lalu ada politik seperti presiden, wali kota, gubernur, dan sebagainya macam. Lalu terakhir ada angkatan bersenjata seperti tentara, polisi, lalu yang lainnya lah pokoknya bersenjata. Baiklah, segitu saja yang bisa saya bahas. Maaf jika ada kesalahan kata, tadi saya jeda sebentar karena ada kesalahan. Di belakang saya ada banyak pengganggu seperti saya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.